kunci sukses untuk petani mungkin ya, itu ada 4 faktor. 1, pengolahan lahan, itu harus benar-benar gembur. Kedua, pupuk kompos kan itu, atau pupuk kandang lah. Jadi kalau pupuk kandang itu semakin lama semakin bagus dan diserap oleh tanamannya juga sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau pupuk kimia juga sama sih, diserap oleh tanaman itu sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau ada sisa itu bisa merusak ke tanah. Terus yang ketiga itu benih. Benih walaupun misalnya ada jenis varietas yang unggul, ya kita kalau tidak diterima oleh pasar jangan ditanam. Jadi itu harus sesuai dengan permintaan pasar biar mudah untuk memasarkannya. Dan yang keempatnya, pasar yang terstruktur. Halo warga Taniling, balik lagi bareng saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, akhirnya kita sampai juga di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini kita berada di Kecamatan Cisarua dan kita akan bertemu dengan sosok petani keren yang mengedepankan konsep ramah lingkungan dan juga katanya dapat penghargaan dunia nih dari FAO. Kita lihat seperti apa perbincangan kita kali ini bersama Pak Ulus, petani keren asal Bandung. Langsung saja kita cari orangnya. Ayo. Siang Pak Ulus. Halo. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita ngobrol ke sana lebih enak tuh kayaknya itu. Boleh. Ini Bapak Ulus, nanti kita kenalkan di sana ya. Monggo Pak. Nah, warga Taniling, saat ini saya sudah bersama Bapak Ulus Pirmawan. Nah, beliau ada di samping saya ini dan katanya beliau juga mendapatkan penghargaan dunia dari FAO ya Pak ya. Nah, itu kita akan bahas nanti. Pak, ini saya tanya dulu ya. Background Bapak itu apa sih Pak? Kok bisa dunia itu sampai menyorot Bapak itu loh sebagai petani yang sukses gitu Pak? Sebenarnya Bapak itu lulusan sarjana desa ya. Sarjana? Iya, Wah. SD gitu kan. Ya, itu kan SD. Sarjana desa bener. Desa. Alhamdulillah sih. Karena dulu itu mungkin ya keterbatasan orang tua juga. Jadi Bapak memilih untuk di sayuran aja sih, melanjutin orang tua. 95 ada pelaku ekspor yang datang minta barang ya sayuran buncis yang super. Nah dari situ Bapak jadi supplier ekspor. Tahun 2000 kita kewalahan karena lahan petani itu nggak cukup. Akhirnya Bapak terjun ke lahan sendiri. Jadi sewa-sewa lahan, di situ nanam buncis khusus. Di situ perlakuan beda dengan petani lain. Dari mulai penyangkulan ya, terus pemasangan pupuk kandang itu udah tanpa kimia. Jadi udah menghilangkan kimia. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Karena kita tahu kan pasarnya untuk ekspor, jadi kita itu lebih menekan kimia. Karena takut ada residu kimianya, nanti takut ditolak oleh orang Singapurnya. Dan alhamdulillah dari tahun 2000 itu udah budidaya yang ramah lingkungan. Terus dari yang FAO tadi kan ada katanya ada penghargaan tuh. Nah, ya. Itu gimana tuh Pak ceritanya tuh? Panjang ceritanya ya. Karena persingkat aja. Tahun 2000 itu udah ada anggota petani kelompok tani juga ya, tapi belum dikukuhkan. Di tahun 2025 itu udah dikukuhkan oleh Dinas Pertanian ya, namanya Baby Friends. Nah, setelah itu kita ada pendampingan dari LPPM Unpad di 2009. Oh, tadi 2005 ya? Mulai 2005 terbentuknya itu ya. Nah, 2009 itu udah ada pendampingan dari LPPM Unpad ya. Nah, di situ kita udah rame lah. Nah, kata Unpad itu ya Ulus bentuk kelompok tani yang lain kan gitu, berbagilah. Ya kita bentuk kelompok tani yang lain dan kita dijadikan Gapok Taninya. Ya alhamdulillah dari situ kan Gapok Tani itu cuma sumber untuk menampung aspirasi dari anggota ya, anggota kelompok dan birokrasi mungkin ya dari pemerintahan kan gitu, melalui Gapok Tan gitu. Jadi alhamdulillah di situ kita bisa memberdayakan ya lebih banyak masyarakat atau petani khususnya di sektor pertanian yang ramah lingkungan seperti itu. Oh, artinya kategorinya itu kategori di ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Yang penghargaannya tadi. Betul. Oh.
Yang dimaksud ramah lingkungannya itu gimana, Pak? Jadi gini kan, sebenarnya sih kunci sukses untuk petani mungkin ya, itu ada 4 faktor. Ya. 1, pengolahan lahan, nah, itu harus benar-benar gembur. Kedua, pupuk. Pupuk itu apa? Pupuk kompos kan itu, atau pupuk kandang lah, yang udah jadi kompos, baru kita itu pakai. Jadi kalau pupuk kandang itu ya semakin lama semakin bagus dan diserap oleh tanamannya juga sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kalau pupuk kimia juga sama sih, diserap oleh tanaman itu sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau ada sisa itu bisa merusak ke tanah. Terus yang ketiga itu benih. Benih walaupun misalnya ada jenis varietas yang unggul, ya kita kalau tidak diterima oleh pasar jangan ditanam, gitu kan? Jadi itu harus sesuai dengan permintaan pasar, biar mudah untuk memasarkannya, gitu. Dan yang keempatnya pasar yang terstruktur. Contoh kalau ada ya permintaan pasar yang udah kontrak gitu kan, untuk mengamankan kita sebagai petani tidak rugi, walaupun ya itu sebagian besar ya kita juga ngalamin sih rugi gitu kan, karena ketika rotasi itu contoh baby bucis kita udah kontrak, tapi kan kalau tomat enggak, susah ya gitu. Terus yang selada gini juga enggak kontrak juga, jadi fluktuatif harga itu jelas lah. Oke, jadi artinya ramah lingkungan ini bisa dikatakan sustainable ya, atau berkelanjutan ya? Berkelanjutan. Salah satu contohnya ada di pupuknya tadi ya? Betul. Nggak mungkin lah umur kita terus ya. Sementara kan generasi muda ya, itu mungkin sebagian jadi petani juga. Nah, kita mikirnya untuk masa depan mereka, supaya ya lingkungan kita itu lebih subur lagi, tanahnya itu lebih bagus lagi lah kalau mereka jadi petani itu. Jadi udah nggak susah. Kalau awalnya Bapak susah juga ya, karena bekas orang tua kan, pemakaian kimianya banyak, akhirnya tanahnya juga keras. Ya itu yang bahaya kan buat kitanya. Mengeluarkan uangnya itu banyak, karena tanam ini gagal, tanam ini gagal. Kalau sekarang ya alhamdulillah sih, ketika tanam kita tumpang sari ya seperti ini nih. Ada brokoli kan, ada lettuce, ya bagus semuanya nih. Dan ada sawi juga di tengahnya. Ini udah ada 3 macam kan, satu bedeng itu kita pola tumpang sari. Kenapa sih harus tumpang sari? Karena ketika misal selada ini sekarang murah ya 500 perakan misal, ya mudah-mudahan sawinya nih mahal. Karena kan ini kalau misalnya kita penyiraman semuanya kesiram. Oh, oke. Itu efektifnya tumpang sari. Dan ini salah satunya untuk mencegah ya serangan hama penyakit. Oke. Tidak monokultur. Nah, ini ngomongin soal lahan nih. Tuh. Ini sekalian kita jalan-jalan aja gimana, Iya, Pak? boleh, Kita lihat iya. konsepnya pertanian milik Pak Ulus, karena di sana ada beberapa klaster yang beda. Kalau di sini untuk full sayuran dan Selada. kebetulan ini lagi selada ya, Pak ya. Iya. Di sana ada berbeda dan ada sprinkle-nya juga kayaknya itu. Iya, Nanti kita ngobrol di sana soal gimana sih penataan lahan dan juga mungkin ramah lingkungan yang Bapak maksud. Betul. Monggo Pak, lihat mana? Ya. Di sana ya? Lewat sini. Oke. Perikatan ini. Nah, ini kan tanaman buncis ya. Jadi ini buncis baby Kenya, karena benihnya dari Kenya Dari Afrika. Kenya? Oh, Iya, iya, Afrika. Keunggulannya ini enggak terlalu tinggi, jadi untuk penyemprotan itu lebih irit ya, dan panen juga lebih mudah. Kelebihannya atau keunggulannya baby buncis itu ya. Oke. Sisi harga kita udah kontrakan. Betul. Dan ini ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan. Ini penyemprotan juga kalau petani lain ya, mungkin 5 hari atau 7 hari udah disemprot ya. Kalau Bapak sesuai dengan serangan hama penyakit, kalau misalnya mulus seperti ini ya ngapain disemprot juga kan gitu. Jadi udah 20 hari ini nggak ada penyemprotan, karena dari mulai pengolahan lahan terus pupuk juga kan, pupuk kompos ya, itu bisa menekan datangnya hama dan penyakit. Contoh kita sebagai manusia, kalau misalnya makanannya sehat ya, otomatis tubuh kita juga tahan dari serangan hama penyakit. Oh gitu jadinya. Oh, nah itu kelebihan organik itu seperti itu. Dan otomatis kalau nyemprotnya 20 hari sekali kan lebih irit. Lebih irit. Itu lebih irit. Oke, kita pindah ke tempat lain. Ke tempat yang ada POC-nya ya. Oke, boleh.
Oke warga Taniling, tadi lewat hamparan yang dari sana sampai sini itu ternyata tanamannya nggak hanya baby buncis. Baby buncis memang untuk ekspor, cuman yang lain tetap harus ada juga ya Pak ya, karena Rotasi lah. rotasinya itu ya, maneman kalau nggak ditanam ya. Nah dari semua lahan di sini itu bersumber dari pupuk yang ada di sini. Ini namanya POC. POC apa sih Pak ini? Pupuk organik cair buatan ya. Dari apa nih? Ini dari urin kelinci. Nah boleh dijelasin Pak sedikit, Boleh. gimana sih cara pembuatan versi Pak Ulus ini? Nah, jadi kan ini urin kelinci ya. Ini bisa urin kelinci atau kambing atau sapi bisa. Ya, harusnya sih tongnya yang besar, yang 200 liter, tapi kita ya menggunakan yang kecil aja. Ini masih mentah, dimasukin ke sini sekitar 3/4. Ya. Oh iya. Nah ini harus diaduk tiap hari selama 1 minggu. Tiap hari itu Sampai gimana? diaduk aja diputar sampai keluar busa ya. Nah nanti kita siapkan di sini pemasangan pupuk kimia. Kalau segini cukup pupuk kimianya itu 5 kilo 5 kilo. Contoh kita mau nanam sayuran daun ya seperti brokoli, yang dibutuhkannya apa sih? Gitu kan? Ada KCL ya. Terus ada NPK 1616. Oh iya. Ya, gitu. Jadi cukup 5 kilo 5 kilo masukin aja ke sini. Langsung diaduk. Ini pasti naik. Terus itu selama kalau bagus ngaduknya seminggu atau 10 hari udah reda. Ya. Nah, baru di situ nanti masukkan E4 atau agrisimba boleh, ya, yang penting mikroba lah. Masukkan sama gula, diaduk lagi. Nah, paling itu 5 hari udah diam, udah nggak ada pergerakan. Ini kan sekitar 50 liter masuk ya. Ini 50 liter. Nah, cara aplikasinya kita ngambil yang tadi 10 kilo NPK itu ya, sama itu kan jadi 10 kilo sama KCL. Kita ambil 2 atau 3 liter untuk dicampur ke air 200 liter air. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini 50 berarti sekitar untuk 17 drum yang isi 200 liter. Oh iya. Berarti sekitar 3.400 liter air. Jadi kalau untuk 10.000 pohon kita cukup NPK-nya itu 5 kilo, KCL-nya 5 kilo. Jadi cuma 20 kilo. Irit ya? Jadi irit banget kan biayanya. Untuk 10.000 pohon ini cukup 50 liter ini. Ya, untuk 1 musim itu udah selesai. Jadi nah itu penekanan pupuk kimianya. Tapi ini Pak, saya penasaran. Ini kan ramah lingkungan. Tuh. Cuman kenapa masih pakai kimia itu, ada hal yang bisa dijelaskan? Jadi gini, sebenarnya sih kita kalau misalnya mau pupuk organik, sebenarnya itu nggak bisa ya. Kenapa? Karena tanamannya ini lebih dari 1 bulan kan umurnya. Sementara yang bisa menghindari dari serangan terutama hama itu yang umurnya 1 bulan ke bawah, seperti pakcoy ya gitu, sesim, itu bisa organik, nggak usah disemprot karena sebelum datang hama udah bisa kepanen. Tapi kalau misalnya brokoli, ya tomat, cabai itu nggak bisa organik gitu, karena umur tanamannya itu yang lama kan gitu. Artinya beda-beda jenis tanaman? Beda, karena kan dari cuaca juga. Ketika misalnya ini umurnya bisa 6 bulan ya sampai habis, ada musim kemarau, musim hujan ekstrim, kan kita nggak pakai greenhouse, terkecuali pakai greenhouse itu bisa diorganikkan pun. Gitu. Kalau kita pengen nanam di sini organik, cuman lahan di sebelah kita itu nggak organik ya, nggak organik. Itu ya gimana kena tuh? juga kan. Terus kan sumber airnya harus benar-benar yang bersih banget gitu kan. Terus lingkungannya juga kan gitu. Ya semuanya sih organik itu tidak mudah, bukan hanya pupuk. Ya dari kebersihan lingkungannya, terus ya sumber airnya, dari solokan yang ada limbah dari rumah-rumah itu udah nggak bisa organik. Ini udah nggak organik. Udah nggak bisa organik gitu kan. Terus kecuali kalau misalnya pakai kolam dulu di filter ya, pakai eceng gondok itu bisa lah di kolamnya itu kan. 3 kali filteran itu air itu udah bisa bersih, mungkin itu bisa. Oh iya. Oke, ternyata ramah lingkungan itu tidak melulu tentang apa ya, penghilangan atau apa sih itu namanya, penghilangan kimia atau apa ya. Ternyata banyak faktor, dan organik pun juga tidak melulu tentang pupuk. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menjadi benar-benar sayur yang organik, dan Pak Ulus ini paham betul nih. Nanti kan warga Taniling pengen belajar gimana sih cara bertani yang ramah lingkungan, sustainable, mungkin bisa menjangkau pasar ekspor. Itu
itu nanti bisa main ke tempatnya Paulus. Nanti kalau mau ke sini bisa menghubungi di mana? Nomor WA boleh? Di 0877 650 77 377. Oke, berkat Taniling mungkin segini dulu perbincangan kita dengan Pak Ulus. Apabila ada yang salah kami mohon maaf. Jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store dan like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Petani itu keren. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.